kehidupan manusia sampai ke dalam transaksi ekonomi dan muamalah. Itu diatur sempurna, ya. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah membimbing kita semua sehingga kita itu dapat melihat petunjuk dengan jelas, ya, tentang fikih muamalah atau transaksi kita di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa terhindar dari gharar, riba, kezaliman dan lain-lain. Nah, sebelum kita lanjut tentang asuransi syariah, hari ini kita akan bahas tentang satu hadis, ya, masih berkaitan dengan jual beli. Kita tahu bahwa zaman ini perdagangan itu makin cepat. Beda dengan zaman dulu, ya. Zaman sekarang perdagangan itu makin cepat. Belum lagi kemajuan teknologi dan lain-lain, ya. Bahkan ya kemudahan dan kecepatan transaksi, ya saya rasa kemudahannya banyak, ya. Tapi hati-hati, walaupun kemudahannya banyak, tapi kita harus perhatikan bahwa ada transaksi-transaksi yang dia bertentangan dengan prinsip syariah. Ya, contoh seperti yang sudah pernah kita bahas dulu, dropshipping yang tidak sesuai dengan syariah. Ya, sederhananya palu gada. Apa lo mau gua ada, padahal barangnya kagak ada. Orang pesan baru dianya nyari. Ini terdengar sederhana mungkin, tapi ternyata ini nanti bertentangan dengan hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Atau jual properti. Dia apa itu? Istilah buat developer. Padahal tanah itu masih dibebasin. Masih dibebasin. Yang berarti itu belum milik dia sepenuhnya. Tapi sudah kemudian dia pasarkan. Ini juga bertentangan. Ya. Atau kemudian pre-order. Sementara barangnya belum pasti. Masih inden, tapi kualitas, ini barang belum pasti. Dia buka jual beli dengan pre-order, sementara barangnya pun dia masih pre-order. Dan dia belum pernah lihat barangnya sama sekali. Nah, ini hal-hal yang kemudian akan kita lihat di kajian kita pada pagi hari ini. Kenapa kita bahas hal ini, Bapak Ibu? Ya, karena dalam Islam kita bicara jual beli bukan hanya mencari keuntungan. Walaupun jika Bapak Ibu coba melihat lagi, kira-kira sebagian besar kita ini maunya untung saja atau mencari keberkahan juga. Mungkin ya, tidak semua orang yang ingin nyari keberkahan, murni nyarinya untung. Nah, maka ini yang akan kemudian kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ada seseorang namanya Hakim bin Hizam. Oh, ini pedagang yang sangat terkenal pada saat itu. Cukup dikenal di pasar Madinah. Maka kemudian dia datang kepada baginda Nabi, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ya'tini rajulun fayuridu minnil bai'a laisa indi. Jadi dia datang kepada Nabi, terus dia tanya, ada seseorang, dia mau membeli sesuatu yang mana barangnya ini tidak saya miliki. Tidak saya miliki. Jadi barangnya itu belum ada. Ya.
Mungkin Bapak Ibu pernah datang ke toko toko elektronik lah. Ditanya satu barang dan Bapak Ibu tidak memiliki barang tersebut hakikatnya. Tapi biasanya orang toko itu mereka akan bilang, oh ada. Sebentar. Nanti dia pergi ke toko yang lain. Ada nggak barangmu yang ini? Ini ada yang mau beli. Padahal hakikatnya dia belum punya barang. Nah ini dialami sama oleh Hakim bin Hizam. Dia bilang, ya Rasulullah, ada yang mau beli sesuatu sama saya belum punya barangnya. Saya nggak memilikinya. Maka kemudian dia bilang, fa'abta'uhu lahu min suq. Bolehkah kemudian saya itu nyariin atau beliin dulu di pasar untuk dia? Dalam artian tuh boleh nggak saya ngaku barang itu ada, nanti saya cari untuk dia, ya. Nah, maka disinilah baginda Nabi kemudian mengatakan, la tabi' ma laisa laka indak. Jangan jual sesuatu yang belum kamu miliki. Nah, disinilah kemudian yang akan kita bahas. La tabi' ma laisa laka indak. Jangan jual sesuatu yang belum engkau miliki. Karena perkataan Nabi ini singkat, padat, namun zaman sekarang ini tanpa sadar kita banyak melanggar. Kita banyak melanggar. Contoh, ada orang, dia tuh dia nggak punya barang, tapi dia punya spesifikasi. Kan spesifikasi ini semua orang bisa cari, betul? Dia comot iklan sana sini, dia bikin, dia iklankan. Nanti orang pesan, dia nggak punya barang kan? Baru dia beli lagi dari tempat lain, itu yang dia kirim. Ini yang dimaksud dengan orang ngejual sesuatu yang belum dia miliki. Dan ini nggak boleh. Ya, mari kita lihat. Ya Rasulullah, ini takzimnya seorang Hakim bin Hizam. Jadi bangsa Arab tuh kalau manggil dengan sebutan ya, itu menunjukkan mereka itu takzim kepada orang yang berinteraksi dengannya. Jadi dia mulai dengan ya Rasulullah. Jadi dia nanya kepada Nabi Muhammad, bukan sekedar dia bertanya tentang bukan hanya sekedar bertanya tentang hukum, tapi di sini dia punya keinginan kuat untuk mengikuti syariat Islam dalam praktik bisnis. Makanya dia langsung nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'tini rajulun." Ada seseorang datang kepadaku ya Rasul, ya. Dia ini memang sudah terkenal, Pak. Di pasar tuh pedagang yang sangat dikenal. Jadi orang tuh datang ke dia nyari apa? Barang. Ini aktif sekali dia di pasar. Kadang-kadang orang-orang itu datang minta ke dia untuk, kamu punya barang ini atau tidak? Ya, saya ingin beli ini, ingin beli itu. Ya. Nah, ini butuh apa? Butuh respon cepat. Maka dia langsung datang ke Nabi, dia nanya, ya Rasul, saya itu belum punya barang. Boleh nggak kemudian saya itu nyari dulu ke tempat lain? Nah, maka ini layaknya kita misalnya ada orang nanya, Pak, antum punya ini nggak, saya mau beli? Oh ada. Padahal kagak ada. Ya, antum mau yang seperti apa? Ya kan? Harganya sekian. Dia udah bisa memperkirakan nih. Nah, habis itu transaksi baru dia nyari barang. Bentar ya, nanti barangnya baru ready sehari 2 hari. Ini nggak boleh, Bapak Ibu. Terkesan sederhana,
bahwa ini sesuatu yang biasa, ya, laisa indi, belum saya miliki barang tersebut. Ini yang jadi masalahnya. Laisa indi, barangnya belum saya miliki. Artinya saya belum punya ini barang. Ya. Nah, sederhananya, Bapak Ibu misalnya beli sesuatu. Oke, udah bayar. Terus pedagang dia bilang, nanti besok saya serahkan barangnya. Dalam kenyataannya Bapak Ibu tahu sebenarnya dia nggak punya barang. Kecewa nggak? Kecewa. Ya, pastilah kemudian kita kecewa. Antum gimana? Katanya udah ada barang, ternyata barangnya sebenarnya tidak ada. Ini bisa muncul sengketa, Pak. Ini bisa muncul apa? Sengketa. Ya, bisa saja barang tidak ditemukan. Atau bisa saja kualitasnya ini nggak sesuai. Ya karena memang barangnya nggak ada, siapa yang bisa memastikan kualitasnya? Nggak ada. Ya. Atau kemudian harga bisa berubah. Betul? Harga ini kalau berubah, pasti kecewa, betul? Mohon maaf, ternyata harganya nggak sekian. Padahal udah transaksi. Dia minta penambahan harga. Kenapa? Ya karena memang dia nggak punya barang. Ketika dia cari ternyata barangnya lebih mahal dari perkiraan dia. Tapi dia sudah menentukan harga. Akhirnya dia bilang, mohon maaf Pak, ternyata harga naik. Antum harus nambah 2 juta. Kecewa? Nah, makanya ini sudah diminimalisir dari awal. Islam itu pencegahannya itu preventif Pak. Jauh sebelum kejadian itu sudah cegah. Ya kalau zaman sekarang pencegahan selalu setelah kejadian. Betul? Dalam Islam tuh dalam urusan apapun pencegahan jauh sebelum terjadi peristiwa. Bahkan manajemen resikonya tuh panjang, Pak. Sebelum terjadi udah jauh ya. Kalau kita bilang misalnya ada buaya di komplek Garuda, ya, buaya asli nih ya, bukan buaya darat. Itu peringatan bahayanya, Pak. Itu udah mulai dari apa sana? Dari Ciledug tuh udah ditaruh, hati-hati. Makanya ini tuh sebenarnya manajemen resiko di dalam sengketa bisnis dalam jual beli. Makanya ketika dia tanya fa'abta'uhu lahu min suq, boleh nggak saya beli untuk dia dari pasar? Ya. Nah, ini pertanyaan yang menunjukkan sebenarnya Hakim bin Hizam ini coba cari jalan tengah. Dia coba cari jalan tengah. Gimana kalau saya nggak punya barang, saya tetap transaksi sama dia, nanti saya cari barangnya di pasar. Ini kan dia nyari jalan tengah sebenarnya. Namun kemudian ketika pertanyaan ini dia tanyakan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita lihat ini model dropshipping, model dropshipping, nggak punya barang, orang transaksi, baru dia nyari barang. Atau misalnya di toko kita tanya barang ini ada nggak, handphone jenis ini ada, oh ada, sebentar ya. Sebentar itu sebenarnya dia muter belakang, dia keliling tuh. Dia nyari. Kamu punya ini enggak? Punya ini enggak begitu ya? Oh ada. Ya, sudah, baru dia balik. Nah, ini sebenarnya harus diperhatikan. Jangan jual sesuatu yang tidak engkau miliki. Atau kecuali dia bilang, sebentar ya. Mau enggak saya carikan? Kalau ini beda. Mau nggak saya carikan? Ini beda nanti. Tapi kalau dia bilang ada, ini yang bermasalah. Tapi kalau dia bilang mau nggak saya carikan untuk bapak atau ibu? Nah ini nanti jadinya wakalah. Nah, ya. Maka kemudian Nabi menyatakan la tabi' ma laisa laka indak. Jangan jual sesuatu yang tidak engkau miliki. Ya. Kenapa? Karena dalam jual beli satu itu harus ada bayan. Bayan ini kejelasan. Kalau ini enggak
jelas. Yang kedua, kepemilikan al-milk. Ini harus jelas. Kepemilikannya nggak jelas. Orang dia belum punya barang, gimana dia memiliki? Yang ketiga, harus ada kemampuan qabat. Qabat itu menyerahkan. Yang keempat, harganya harus jelas. Jadi sebenarnya Nabi itu membentengi kita ini. Kita ini dibentengi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu tidak masuk ke dalam mudarat atau resiko. Nabi itu sebenarnya membentengi kita agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Antara siapa? Penjual dan pembeli. Ya. Kenapa ini betul-betul diperhatikan Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat. Ini hadis dalam syarahnya, dalam penjelasannya. Ja'al Islamu binizamin iqtisadiyyin mutakamil. Islam ini itu datang dengan sistem ekonomi yang sempurna. Sempurna. Wada'a fihi qawaid. Ini kaidahnya itu diletakkan, ya. Mundhabitatan lihifzi huquqin nas. Agar kemudian kita ini teratur di dalam menjaga hak-haknya manusia. Ingat, hak manusia itu sangat dihargai. Jangan dilanggar. Sekali saja kita langgar, maka ini berbahaya. Ma'nan lil ghishi wal gharari wal khida'i fil muamalati tijariyati wal maliyati. Untuk apa? Agar kecurangan itu bisa dicegah. Agar ketidakpastian penipuan dalam transaksi itu bisa dihindari. Ghish. Ya. Jadi dalam dagang itu ada ghish, ada goror. Ini bisa muncul semuanya. Maka untuk meminimalisir ini, kita itu kemudian diatur dalam transaksi keuangan. Hatta yatasamahan nasu fi bai'ihim wa syira'ihim. Agar manusia itu dapat tasamuh. Dalam transaksinya ini dia bisa saling mentolerir antara satu dengan yang lain, ya. Wa yasuda bainahumul adlu war rahmah. Agar keadilan, ya, kasih sayang itu bisa tersebar di antara mereka. Sekali saja Pak, ada penyakit yang muncul dalam jual beli, maka yang terjadi adalah kebencian antara satu dengan yang lain. Ya, dan jual beli ini hatta jual beli apapun Pak. Kalau sampai muncul penyakit, selesai sudah. Ya, selesai. Dan ini bisa muncul dalam jual beli apapun. Hatta jual beli sapi kurban. Iya kan? Ada pedagang yang curang misalnya. Iya kan? Timbangan dia sengaja kurangin dan ini bisa menimbulkan yang namanya sengketa. Wa fi hadzal hadis yang tadi ini, ya, yuwaddihu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahada ahkamil bai' wasyira. Nabi itu ngejelasin hukum jual beli. Haitsu sa'alahu Hakim ibnu Hizam radhiyallahu an. Ketika Hakim bin Hizam dia bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Dia enggak punya barang, ada yang datang pengen beli, ya. Makanya dia tanya kepada Nabi dan Nabi jawab bahwa jangan jual sesuatu yang belum kalian miliki saat transaksi berlangsung. Saat transaksi berlangsung. Makanya tadi saya sampaikan, ada orang jual rumah. Ya. Saat transaksi berlangsung, tanahnya ini masih proses. Masih proses. Belum sepenuhnya menjadi milkut tam, kepemilikan sempurna. Jangan jual dulu. Enggak boleh itu. Kamu sudah beli itu tanah, sudah milikmu 100%, silahkan jual. Itu baru
sah jual belinya. Tapi kalau tanahnya saja masih belum dimiliki, sudah dia jual, ini masuk dalam kategori ini atau tidak? Masuk, Pak. Makanya ini harus diperhatikan betul. Sampai tuh saking hati-hatinya, saya pre-order dari luar. Oke? Ini barang belum nyampe ke tangan saya. Apakah boleh sudah saya iklankan di pasar? Belum boleh. Kenapa? Walaupun saya sudah beli, tapi ini barang belum ada di tangan saya. Dia harus sampai dulu, saya bisa lihat, oh iya ternyata kualitasnya benar ya, bahannya sesuai, ya, jahitannya begini, atau misalnya produknya begini, baru silahkan iklankan. Tapi selama itu belum ada di tangan kita, jangan dijual dulu, tunggu. Karena bisa muncul potensi misalnya, belum nyampe, kita berdasarkan iklan dari penjual pabrik ya. Ternyata kalau sudah kita iklankan, sudah kita jual, sudah transaksi. Sekarang kalau barang nyampe, dia tidak sesuai dengan iklannya. Kira-kira gimana? Apa yang harus kita jelaskan ketika kita kirim ke pembeli yang sudah beli dari kita? Berapa kekecewaan sengketa yang muncul di sini? 2. Antara kita dengan pabrik, antara pembeli dengan kita. Ini bukan rahmah yang tersebar, tapi kebencian. Makanya bagaimana Nabi itu sudah kemudian membentengi ini dari jauh-jauh sebelum dia terjadi. Ya, wa hadza nahyun an bai'i aini syai'il ladzi laisa fi milki. Maka ini berlaku, larangan ini berlaku untuk menjual barang yang belum dimiliki. Faqad yahsulu lahu wa qad la yahsulu. Ketika barang belum ada, kita sudah sanggup bilang ada, ya, mau nanti barangnya ada nggak boleh, atau barang nggak didapatkan. Ini kan mungkin ada pertanyaan, gimana kalau saat akad berlangsung barang nggak ada, tapi saya berhasil mengadakan? Nggak boleh. Walaupun kita berhasil mencari barang itu ketemu, nggak boleh. Ataupun kita nggak berhasil dapat, juga nggak boleh. Ya? Nah, ini Masya Allah, sampai sedetil ini, kalau kita bayangkan sampai sedetil ini Bapak Ibu. Ya. Cari agama mana yang mengajar sampai sedetil ini dalam jual beli? Sampai sespesifik ini. Makanya yang pernah saya sampaikan, sampai Yahudi, sampai dia bilang, andai Al-Ma'idah ayat 3 turun kepada kami, la takhadna dzalika al-yauma 'id. Kami jadikan hari raya untuk surah Al-Ma'idah ayat 3 itu. Kalau dia turun kepada kami. Sayangnya dia turun kepada kalian ya Umar bin Khattab. Karena ayat 3 itu bahasanya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama kalian tuh sudah disempurnakan. Yang berarti tidak ada satupun aturan kehidupan yang tidak ada di dalam agama ini. Semuanya lengkap. Ya? Nah, maka kemudian larangan ini menjual sesuatu yang tidak dimiliki, ini dilarang. Ya. Kenapa? Karena kemudian tadi dia bisa menimbulkan sengketa. Ya. Wa yadkhulu fi dzalika bai'ur rajul mali ghairihi duna idzni malikih. Ya, termasuk menjual sesuatu barang milik orang lain tanpa izinnya, ya. Mauqufan ala ijazatil malik, ya. Sebelum dia menunggu ijazatil malik, izin dari pemiliknya, dia nggak boleh jual. Ya. Li'annahu yabi'u ma laysa 'indahu wala fi milkihi wa dhamanih. Ya. Karena itu menjual sesuatu itu yang bukan miliknya, ya itu bukan tanggung jawab dia. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat, ya, perkataan itu sedikit syarah dari hadis ini dalam jual beli. Jadi Bapak Ibu,
muncul pertanyaan. Kemarin dalam jual beli hewan kurban, ini dia masih mesen. Sapinya ini masih di luar pulau. Masih di mana? Ya, ini masih di luar. Di Bogor? Ini bahkan lebih jauh dari Bogor. Beda pulau. Ya. Dia masih dalam tahap pemesanan. Ya. Nah, sudah dia jual kepada pemesan yang mesan dari dia. Gimana hukumnya itu? Saat akad berlangsung, ini orang sudah bayar full. Oke. Nah, ini yang kemudian kemungkinan masalah yang muncul itu besar. Kenapa? Karena ini barangnya belum di tangan. Ya. Belum ada di dia sudah jual. Apa yang terjadi? Sengketa. Kenapa? Karena dia sudah menjelaskan, nanti sapinya begini. Padahal belum dia terima. Sementara yang beli dari dia ekspektasi. Ekspektasinya tuh sudah sesuai dengan penjelasan bayan yang dia sampaikan. Ternyata waktu nyampe beda, Pak. Ya, nggak sesuai. Nah, ini yang maksudnya kita dari larangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya namanya pedagang, ya semuanya pasti ingin dapat untung. Tapi kita nggak hanya nyari untung, kita nyari keberkahan, Pak. Ya, keberkahan dalam jual beli ini itu luar biasa. Bahkan ya nih kalau kita kemudian bisa sukses dalam perdagangan kita itu, ya, insya Allah ya bisa mencapai derajat sampai dengan para nabi di akhirat, ya, dengan orang-orang siddiq. Bahkan ini pedagang yang jujur tuh bisa dapat amalan tertinggi dalam syariat Islam. Apa amalan tertinggi dalam syariat Islam? Jihad fi sabilillah. Bahkan meninggal dalam keadaan syahid, syuhada. Syuhada itu termasuk salah satu amalan yang paling tinggi dalam Islam. Jihad, ya. Tapi kemudian pedagang itu dia bisa dapat gelar itu atau bisa setara dengan syuhada jika dia sukses dalam perdagangannya. Dia sukses dalam perdagangannya. Dia jadi orang yang jujur. Masya Allah. Ya. Dia perhatikan betul. Makanya sama kayak Hakim bin Hizam ini kan, cita-cita mereka tuh seperti itu. Makanya dia nanya dulu sama Nabi. Ya Rasul, boleh nggak kayak begini? Maka Nabi bilang, nggak boleh menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Jangan. Ya, ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perintah langsung. Perintah apa? Perintah langsung. Jadi misalnya kita melanggar perintah ini, berarti kita melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Jangan dilakukan, kita lakukan. Ya. Efek dari pelanggaran terhadap perintah Nabi ini, hati-hati, jangan dianggap remeh. Ya, saya kasih contoh sederhana waktu perang Uhud, Pak. Waktu perang Uhud, perintah langsung dari Nabi, la abrahu, jangan gerak, tetap di posisi. Kalian lihat kami dikalahkan di bawah, jangan turun. Fala tu'inun, jangan tolong kita. Kalian lihat perempuan-perempuan Quraisy, jadi Quraisy itu dulu kalau perang suka bawa wanita-wanitanya untuk ngasih semangat, Pak.
untuk ngasih semangat. Kalau kalian lihat perempuan-perempuan Quraisy sudah lari, yang menandakan mereka kalah, jangan turun dari sini. Tetap di posisi kalian. Ya, maka kemudian dikatakan pelanggaran ini dilanggar saat itu. Mereka tuh turun. Apa yang terjadi? Kita kalah. Qutila sab'una min khiyaris sahabah. Bahkan 70 sahabat terbaik, termasuk Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muthalib, itu wafat di situ. Hanya gara-gara satu pelanggaran. Ya. Jadi dalam dagang, khusus kepada Bapak Ibu yang jadi pengusaha atau pedagang, jaga benar-benar ini. Dulu Uhud hanya satu pelanggaran, Allah nggak ngasih mereka kemenangan. Kita, ya, ini bagi pengusaha-pengusaha muslim ini, pedagang, kalau satu pelanggaran dilanggar, apa yang didapatkan nanti, ini yang kita takutkan. Mudah-mudahan ya kita bisa bisa menjalankan ini dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya karena Nabi itu dalam setiap nasihat yang beliau sampaikan, bahkan beliau tegas mengatakan, man ghasyana falaysa minni. Kalau ada orang yang menipu dalam dagang, beliau sampaikan dengan jelas, dia bukan bagian dari kami. Dia bukan bagian dari umatku. Bapak Ibu, nggak dianggap sebagai anak sampai sama orang tua, beban psikologisnya itu seumur hidup, betul? Ya. Nggak dianggap sebagai murid sama guru, misalnya, oh guru ana buat si fulan. Di depan umum terus gurunya bilang, oh kamu bukan murid saya. Itu kan beban psikologis bagi kita, betul? Tidak diakui itu, apalagi misalnya ada orang datang sholat di masjid Al-Ikhlas, terus bilang, oh antum nggak boleh di sini, antum bukan jamaah sini. Wih, ini bikin kita beda ya. Kalau tempat ibadah lain mungkin jamaahnya dicatat-catatin, nggak bisa pindah-pindah tempat. Kalau kita kan mau di mana aja bisa, ya. Cuman maksudnya ketika tidak diakui, Nabi itu kemudian mengatakan ada penipuan dalam dagang, termasuk dia melanggar apa yang Nabi sampaikan. Dia jual sesuatu yang bukan, ini bahaya. Ya, penipuan dalam dagang kemudian dinafikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Makanya kadang-kadang kita itu menganggap ini sederhana, tapi ternyata ini cukup berat. Ya, nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita di dalam jual beli kita. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ada solusinya. Ingat, dalam Islam tuh kalau satu dilarang, nanti ada solusinya. Nah, istilah kita tuh makhraj syar'i, jalan keluar yang syar'i. Solusinya apa? Jika kita pengen jual sesuatu yang belum kita miliki, akadnya pakai salam atau istisna. Salam dan istisna insyaallah 2 minggu lagi kita bahas. Jalan keluar dari jual beli yang belum dimiliki barangnya. Atau yang ketiga, kita bisa pakai akad wakalah. Akad apa? Wakalah. Ya. Ana nggak punya barangnya, tapi bersedia ana cari. Nah, itu namanya wakalah. Kita dapat untung? Boleh. Ya. Nanti kita dapat ujroh atau jasa. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hatilah di dalam transaksi agar kemudian jual beli kita itu mendapatkan keberkahan dan rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi nanti 2 minggu lagi Pak Arifin kita bahas salam dan istisna. Ini salah satu akad yang menjadi jalan keluar dari orang yang kemudian tidak memiliki barang saat akad berlangsung. Silakan kita diskusi, kita tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, hampir semua orang itu kalau misalnya beli mobil baru contohnya ya, itu biasa kan ada istilah inden ya. Nah, artinya kan mobilnya belum ada.